Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Para pemohon atau kuasanya, kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 58, 59, dan 60 garis miring PU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya diperkenalkan dulu yang hadir. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada hari ini yang hadir dari kita itu perkara nomor 59 adalah Prinsipal Kurniawan, saya sendiri Teza Yudhistira, di sebelah kiri saya Arif Rahman dan Abdurrahim, Yang Mulia. Terima kasih. Kalau Kurniawan prinsipal, Betul Yang Mulia. Tezar Kuasa hukum. Dengan siapa yang hadir? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya Teza Yudhistira, Arif Rahman, dan Tiga ya? Abdurrahim. Tiga Yang Mulia. Baik. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Pertama tentang kewenangan mahkamah, tentang pengujian formil dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 memberikan jangka waktu 45 hari untuk pengujian formil terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 setelah undang-undang tersebut dimuat dalam lembaran negara. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, untuk selanjutnya kami singkat Undang-Undang Minerba, diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 dan permohonan ini telah kami daftarkan pada tanggal 10 Juli 2020. Artinya 30 hari sejak Undang-Undang Minerba perubahan diundangkan, permohonan ini masih dalam jangka waktu pengujian formil Yang Mulia. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah berwenang untuk menguji Undang-Undang Minerba ini Yang Mulia, tentang kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional. Yang Mulia Majelis Hakim, pemohon adalah warga negara Indonesia dan pemohon juga adalah sebagai wajib pajak yang dibuktikan dengan adanya KTP serta NPWP. Selain itu, pemohon juga berprofesi sebagai peneliti di organisasi Sinergi Kawal BUMN yang konsen mengawasi, menyikapi, serta memberikan masukan kepada BUMN, terutama yang bergerak di bidang minerba. Selain itu, pemohon juga adalah pemilih aktif yang sudah menggunakan hak konstitusionalnya pada pemilu 2019 untuk memilih wakil-wakilnya di DPR RI serta DPD RI, di mana pemohon berharap DPD RI sebagai lembaga yang dibentuk secara konstitusional untuk mewakili kepentingan di daerah, terutama dalam pembentukan undang-undang, dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan rancangan undang-undang minerba telah mengakibatkan hilangnya kesempatan DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang minerba. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, materi muatan dalam undang-undang minerba yang saat ini sudah menjadi undang-undang minerba terdapat kepentingan yang terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, banyak kepentingan daerah yang terabaikan dalam undang-undang minerba yang saat ini telah berlaku. Hal itu membuat pemohon selaku pemilih dalam pemilu serta sebagai peneliti yang konsen di bidang pertambangan telah mengalami kerugian konstitusional karena hak konstitusionalnya tidak terwujud dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang minerba. Berdasarkan dasar hukum dan alasan tersebut, maka pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing, dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang minerba ini.
Dilanjutkan Yang Mulia. Petitumnya. Ya. Akan saya lanjutkan Yang Mulia untuk alasan permohonan dan petitumnya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Undang-Undang Minerba Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang saat pembahasannya tidak melibatkan DPD RI, melanggar ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, bahwa keterlibatan DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang inkas pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam ketentuan norma pasal 65 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa substansi materi Undang-Undang Minerba berisi tentang ketentuan-ketentuan norma yang mengatur hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam. Keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Minerba adalah suatu amanah konstitusi yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut hadirnya kedaulatan rakyat yang telah diberikan kepada DPD RI melalui pemilu untuk mewakili kepentingan daerah atas pembentukan Undang-Undang Minerba. Faktanya pembentukan Undang-Undang Minerba tidak mengikutsertakan DPD RI dalam proses pembahasannya pada tingkat 1, di mana berdasarkan ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan tersebut, maka secara formil pembentukan Undang-Undang Minerba melanggar ketentuan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga telah diatur dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan pasal 170 Undang-Undang MD 3 sebagaimana turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Petitum Majelis Hakim yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadil permohonan ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gambaran umum dari permohonan kami yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, Prof, cukup, Prof. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 23 Juli 2020 untuk perkara nomor 58, 59, 60, garis miring PUU, garis datar Romawi 18, garis miring 2020 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.